Pernah nggak sih kamu buka chart, lihat harga naik, terus turun, kadang tiba-tiba malah lompat jauh. Banyak trader bingung dan ngerasa market itu random. Padahal kenyataannya, market bergerak karena alasan yang jelas. Di video ini, kita bakal bahas kenapa harga bisa naik, kenapa bisa turun, dan kenapa kadang lompat tiba-tiba. Halo teman-teman, kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam dunia pasar. Siap? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita harus paham bahwa harga di pasar itu seperti ombak di lautan, dipengaruhi oleh dua kekuatan besar, supply dan demand. Gampang kan? Bayangkan, jika lebih banyak orang yang mau beli barang daripada yang mau jual, harga pasti akan melambung tinggi. Kita semua suka barang mahal, bukan? Nah, di sisi lain, kalau penjual lebih banyak daripada pembeli, harga akan turun seperti balon yang kempes. Sederhana, bukan? Saat pasar mulai merangkak naik, muncul rasa panik di kalangan banyak orang. "Jangan sampai ketinggalan!" teriak mereka seolah-olah ada festival yang harus dihadiri. Dengan semangat membara, mereka mulai membeli, permintaan melonjak, dan harga pun melambung tinggi. Namun, di balik keramaian itu, trader besar justru menyaksikan dengan tenang. Mereka tahu di kapan saatnya untuk meraih keuntungan. Dan dengan cermat mulai menjual sahamnya. Ketika tekanan jual itu semakin kuat, harga yang tadinya ceria pun berbalik arah merosot dengan cepat. Inilah yang membuat harga bisa bergetar naik turun bahkan dalam sekejap. Ini bukan karena pasar yang aneh atau tak terduga, tetapi lebih pada perbedaan timing antara para pelaku pasar. Satu kelompok berlari, sementara yang lain bersiap untuk mengambil keuntungan. Seperti permainan catur, setiap langkah dipikirkan dengan matang. Jadi ingatlah, saat harga melonjak mungkin ada yang sudah bersiap untuk mundur. Sekarang mari kita bahas pertanyaan penting. Kenapa harga bisa terlihat stagnan dalam waktu yang lama? Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai fase konsolidasi atau akumulasi. Di fase ini, buyer dan seller berada dalam keseimbangan yang relatif stabil. Harga bergerak pelan, seolah-olah sedang bersembunyi di balik tirai, agar tidak menarik perhatian banyak orang. Inilah saat di mana pasar bernafas, mereset diri sebelum mengambil langkah selanjutnya. Trader pemula, di sisi lain, seringkali merasa bosan di fase ini. Mereka mungkin tergoda untuk mencari peluang lain, tetapi justru disinilah posisi terbaik sering dibangun. Ketika pasar sedang tenang, ada kesempatan untuk menganalisis dan merencanakan strategi yang solid. Ingat, kesabaran adalah kunci. Seringkali, fase konsolidasi ini adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Jadi tetaplah waspada dan siapkan diri Anda untuk meraih peluang ketika momentum akhirnya muncul. Setelah akumulasi selesai, supply mulai menipis. Jika ada dorongan beli yang cukup, harga bisa bergerak cepat. Dari luar kelihatannya tiba-tiba, padahal sebenarnya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Di momen ini, banyak trader masuk karena FOMO. Masalahnya, masuk setelah harga lompat. Risikonya jauh lebih besar. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh trader pemula itu bagaikan jejak di pasir, mudah hilang, tapi dampaknya bisa terasa lama. Mari kita bahas beberapa kesalahan yang perlu dihindari. 1. Masuk saat harga sudah tinggi. Ini seperti berlari ke pesta yang sudah sepi, semua kesenangan sudah berlalu. Ingat, jangan terburu-buru. 2. Panik saat harga turun. Saat pasar bergetar, jangan jadi panik. Alih-alih berlari, cobalah untuk tenang dan analisa. Ingat, pasar itu seperti roller coaster, ada naik dan turunnya. 3. Tidak sabar menunggu setup. Kesabaran adalah kunci. Menunggu momen yang tepat itu seperti menunggu matahari terbit. Indah, tapi butuh waktu. Ingat, trading bukan tentang seberapa cepat kamu masuk, tapi seberapa bijak kamu menunggu. Jadi tarik napas, ambil langkah dengan hati-hati, dan bersiaplah untuk menangkap momen terbaik. Jadi sekarang kamu paham, harga naik, turun, dan lompat. Bukan karena kebetulan. Semua ada prosesnya. Kalau kamu mau belajar baca market dengan lebih tenang dan logis, pembahasan lengkap dan lanjutan bisa kamu temukan di channel Quanters X. Jangan lupa subscribe, dan kita belajar bareng supaya nggak gampang kejebak market.